Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imran pribadi, tetap di channel Vlog Marifat Bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing berbagi sharing tentang bagaimana karomah zikir lafaz la ilaha illallah itu mampu menjadi wasilah, menjadi karomah kepada tasbih kita, yaitu tasbih ini di sini menggunakan tasbih red koral atau red marjan, itu mampu memulakan karomah yang sakti. Karomah sebagai benteng, ya, sebagai benteng, sebagai penjaga, sebagai pengantar, sebagai pengawal kita. Karomah ini karena telah memiliki dari berkah karomahnya lafaz la ilaha illallah yang luar biasa. Jadi lafaz la ilaha illallah itu adalah merupakan segalanya dari dunia ini. Perwujudan dari dunia ini adalah ada di lafaz la ilaha illallah. Saya sering mendengar ceramahnya Gus Baha, terutama dalam pembahasan torikoh, dalam pembahasan hakikat. Walaupun Gus Baha itu sudah ikut torikoh, dia sebagai orang alim sudah wali begitu. Sampai kemarinya rujukan-rujukan Gus Baha itu luar biasa. Maka dalam channel YouTube saya ini saya petik, ya, tentang bagaimana kalimah la ilaha illallah itu menjadi sakti, menjadi ampuh atau tidak berdaya. Kalimat itu tidak ada artinya. Mengapa hal ini terjadi? Ini terjadi karena sebenarnya bukan kalimahnya itu. Kalimat itu yang menghindar dari kita begitu. Karena kita telah menjatuhkan derajat dan martabat dari kalimat la ilaha illallah serendah-rendahnya. Dan anggap aja kita memperbudak kalimat la ilaha illallah, kita jadikan budak. Nah, di sini Gus Baha menjelaskan, dan saya yakin sekali bahwa apa yang diterangkan Gus Baha itu benar. Berikut adalah cuplikan dari ceramah Gus Baha yang linknya nanti saya sertakan di channel ini. Kalau minal kafirin ya nub'as minal zalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur? Kok iso? Kula janggal kok iso? Misalnya kayak mangkel, sing mimpin Gus, wira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Elek. Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya muni tok kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah thayyibah. Soal kowe ora seneng sing tahlil, mergo digo profesi, lah iku wonge wae gedhinge aja geman. Ya saya misalnya, saya kadang tidak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian, bagaimanapun itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang orang seneng, kadang takut untuk epiro. Bareng sangoni sidik, gak sumpah transportasi ini. Lah ngono kok senengi iku piye? Tapi kita terus gedeng keliru iku sing gawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting dadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng yang ngapain melepuk nganggo panggung barang perkarane. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah. Tapi kamu enggak boleh gedeng kalimatnya. Piye kalimatnya kalimat hak. Nah, ini penting kula utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usama itu diutus Nabi perang. Ini dengerin nih, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usama, kebetulan Usama ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana
Dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usama tetap ditusuk, dibunuh. Ini qalaha muta'awwidzan, dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nak ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye-piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi piyambake ngomong ngoten sak usih ngerti tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, tiga-tiga saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at. Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qalaha muta'awwidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian. Sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah satu jadi mukmin. Sampai ada ayat kulil ladzina kafaru farlahum maqad salah. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena ngelafatkan la ilaha. Nah, dari pendapat atau rujukan dari seorang alim Gus Baha yang menurut saya Gus Baha itu waliullah karena kealimannya yang luar biasa dalam memahami tafsir dan Al-Qur'an dan hadis, dan mungkin ratusan kitab yang dipelajarinya. Gus Baha itu seorang alim dan wali Allah karena keilmuannya. Jadi saya meyakini kalimat thayyibah ketika kita lakukan zikir sebagai untuk di dalam tasbih karomah, khususnya lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengapa itu tasbih kita tidak sakti? Bahkan kita masih hutang banyak, kita masih punya masalah banyak. Kalau dikatakan tasbih ini kalimat la ilaha illallah itu adalah wujud dari dunia ini, itu dikalahkan dan tidak ada apa-apanya dunia ini berbandingkan kalimat la ilaha illallah. Artinya soal urusan dunia, soal urusan segala permasalahan manusia itu sebenarnya terselesaikan dengan mengucap la ilaha illallah. Mengapa akhirnya kalimat ini tidak sakti, tidak sakral di dalam zikir kita, di dalam ucapan kita? Karena di sini kita telah menodai harkat makhluk kalimat ini. Dalam cerita Bu Yazid yang tadi dijelaskan oleh Gus Baha, bahwa nanti itu kita akan dituntut kalimat la ilaha illallah itu karena zikir kita itu kita memperbudak kalimat la ilaha illallah. Contohnya begini. Kita berzikir ke la ilaha illallah di niat kita ingin kaya, ingin punya istri cantik, ingin punya mobil mewah, ingin menampung, ingin memiliki kekuatan, ingin memiliki kesaktian, atau ingin memiliki segalanya di luar nalar. Di sini kalimat la ilaha illallah menjadi marah. Kalimat ini menjadi tersakti, terdolimi begitu. Karena keinginan-keinginan kita la ilaha illallah itu digadaikan, merasa digadaikan. Tadi di awal bahwa diceritakan kalau kalimat la ilaha illallah itu kita lakukan zikir dan zikir kita itu masih kasarannya itu masih memiliki angan-angan atau tujuan untuk menggadaikan, untuk menukar dengan hutang kita yang mau dilunasi, dengan rezeki kita, dengan menukar la ilaha illallah dengan agar la ilaha illallah itu kita mengucapkan zikir sampai berjuta-juta berkali-kali kita lakukan dengan niatan untuk menggadaikan kalimat itu, membaca itu, dan kita mendapat kesaktian atau mendapat karomah atau mendapat kelebihan-kelebihan atau kekayaan dan seterusnya. Artinya di sini ada niat menggadaikan. Nah, di sini kalimat la ilaha illallah tidak setuju. Maka kita tidak boleh menggadaikan atau menduakan kalimat la ilaha illallah. Maka seluruh keinginan kita itu biarkan dengan la ilaha illallah. Keinginan Anda itu ditanamkan caranya. Ditanamkan kepada la ilaha illallah, saya berkeinginan begini, mohon maaf. Nah, ditanamkan kepada lafaz ini. Sehingga kita mengucapkannya itu, mengagungkannya benar-benar la ilaha illallah itu segala sesuatu yang mampu mengendalikan atau
yang berkuasa di atas segalanya begitu. Jadi tidak boleh niat untuk menggadaikan, tidak boleh niat untuk menjual atau menukar, tidak boleh minta imbalan atau belas kasihan begitu ya. Nah di sini sehingga kalimat la ilaha illallah tidak menjadi sakral. Atau ini di level ini masih level tinggi, menurut saya masih bagus. Yang paling bahaya adalah kita zikir la ilaha illallah tapi makna dan hakikat tidak ada Tuhan selain Allah itu tidak dirasakan. La ilaha illallah yang ada di pikirannya adalah ingin kaya harta, ingin kaya, ingin sakti, ingin. Tapi hakikat kalimat la ilaha illallahnya tidak ada. Nah ini level selanjutnya. Ini yang menurut saya membahayakan. Hanya di mulut. Walaupun orang mengucapkan la ilaha illallah di depan mulut itu masuk surga begitu. Soal hati memang itu urusan Allah. Tapi pada zikir-zikir tahapan seperti ini, inilah yang menyebabkan zikir kita karomah la ilaha illallah itu tidak ada, tidak memiliki kesaktian, tidak memiliki kesaktian atau daya ampuh energinya itu. Karena kita telah memperbudak kalimat-kalimat itu. Nah, disinilah yang dilarang di dalam berzikir, kita meminta imbalan dulu. Nah, meminta imbalan dulu. Yang benar adalah kita mempasrahkan. Ya Allah, saya punya hutang banyak. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Saya berpasrah kepada Engkau. Seluruh hutang saya ini karena kehendak-Mu, karena semua adalah irodahmu. Saya syukurin, saya terima, dan semoga Engkau memberikan yang terbaik cara menyelesaikannya. Saya kembalikan kepada Engkau ya Allah, la ilaha illallah. Begitu. Di hati kita begitu, bertawaduk. Jangan memaksa, ya. Jangan memaksa, apalagi mengintimidasi itu. Tapi yang paling parah adalah karena kita dikasih tasbih karomah, kita suruh baca zikirnya la ilaha illallah, nanti kamu akan sakti, nanti kamu kebal, nanti kamu bisa kaya raya, nanti masalah kamu beres, nanti masalah kamu semua teratasi, masalah jodoh, masalah rezeki semua teratasi. Yang penting kamu baca 1000. Ketika kita baca 1000 la ilaha illallah dibaca, tapi di otaknya itu uang, harta, itu otaknya itu uang, harta, menjadi pikirannya ke sana pada saat membaca itu. Nah, ini adalah menistakan lafaz la ilaha illallah, dan insya Allah karomah itu tidak ada. Dan itu yang menyebabkan gagal. Ini yang menyebabkan karomah atau berkah lafaz la ilaha illallah itu tidak memiliki nilai apa-apa dan tidak ada artinya. Bahkan sebagian seorang sufi mengatakan disinilah kemurtadan atau nilai keharaman, haram yang menjadi tidak sakral. Dan sehingga mengapa ketika la ilaha illallah itu sering diucapkan di dalam ceramah-ceramah, di dalam itu beribu-ribu kali diucapkan untuk minta keampun kepada Allah tidak dikabulkan. Nah ini harus kita selidiki. Kadang-kadang imam, ya maaf, kita tidak menghakimi begitu, tapi ini mencoba kasih telaah nalar. Kadang-kadang seorang imamnya yang diundang untuk pada acara tahlil tersebut, karena dia imam besar, dia mengukur bayarannya. Saya datang ke Jember dari Jakarta untuk memimpin tahlil, minta berkah, minta ini, bayaran saya berapa? Di awal sudah minta bayarannya 100 juta, 30 juta, 25 juta ditentukan di awal. Ini juga mengurangi doa kita dalam wejangan ceramah-ceramah kita, zikir-zikir kita, sholawat kita yang dipimpin sang ustadz tadi itu gak ada artinya. Karena merasa kalimah itu digadaikan oleh seorang ustadz itu. Ustadz itu telah menggadaikan, dan kita walaupun bacaannya luar biasa sholawatnya, kita bacakan di kita, dan umpama kita ini 100 orang disolawati, biar diru'yah atau dikasih kasarannya itu dikasih biar selamat, biar rezekinya lancar. Ternyata rezekinya para jamaah itu tidak ada yang lancar karena faktor ini. Ustadznya yang memimpin itu minta bayaran. Ini kalimat la ilaha illallah dan kalimat subhanallah, kalimat tahlil lainnya menjadi hilang.
tidak memiliki daya kesaktian. Nah, disinilah memang tidak mudah. Kadang-kadang kita menistakan kalimat la ilaha illallah dengan bayaran, dengan niat bayaran. Kalau kita mengundang ustadznya, jangan-jangan anta minta karomah kepada seorang kiai, kiai itu sudah menentukan bayarannya. Hati-hati, pada saat level seperti ini sebenarnya bukan karomah la ilaha illallah, dan karomah la ilaha illallah disinilah ditumpangi jin dan setan. La ilaha illallah sudah pergi, maka kalimat la ilaha illallah karena kiainya minta bayaran, atau si orang pintarnya tadi minta bayaran yang tinggi, karena anda contoh ingin menjadi bupati atau menjadi menteri atau menjadi pejabat sehingga anda bayar sekian, maka dibacakanlah seakan-akan khusyuk si kiai tadi itu, atau si anggap aja si dukun atau si orang pintar tadi itu membacakannya dengan minta imbalan yang tinggi. Disinilah kalimat itu hilang, la ilaha illallah hakikatnya itu kembali ke Allah, maka ditunggangilah setan, ditunggangilah jin. Ketika terkabul, maka si kiai tadi, si orang yang dikabulkan tadi ternyata menjadi pejabat. Kiai itu sakti, saya bisa menjadi bupati karena dia dikasih zikir la ilaha illallah, maka saya amalkan setiap ini, setiap sholat, setiap ini, zikirnya itu. Padahal dia terkabulnya karena perbuatan bantuan jin dan setan. Disinilah kita mengalami kekufuran yang luar biasa. Akhirnya di sini kita terbudak kepada perhadaman. Jadi hakikat daripada niat, hakikat daripada kewibawaan karismatik daripada lafaz hakikat la ilaha illallah, kemurniannya lenyap. Kemurniannya lenyap, telah digadaikan oleh dunia. Nah, disinilah. Di sini pembahasan tentang hakikat la ilaha illallah, mengapa tidak sakti? Karena memang kita seringkali mendustakan, kita seringkali mengkhianati, kita seringkali menggadaikan lafaz la ilaha illallah dengan urusan-urusan dunia, dengan urusan keluarga, dengan urusan percintaan, dengan urusan tahta, karir, pangkat, dan seterusnya. Sehingga kalimat-kalimat itu hanya menjadi bacaan-bacaan merdu dan hiasan-hiasan, dan selanjutnya yang menunggangi adalah khadam-khadam dan jin-jin atau setan. Di sini la ilaha illallah tidak menjadi sakral lagi karena sudah dicabut oleh Allah karomah, yang hakikat karomahnya dicabut. Ketika muncul itu sebenarnya bukan karomah tapi adalah jin. Kita telah berbudak oleh jin atau setan. Nah, ini dari petikan Gus Baha yang saya petik ya. Gus Baha itu seorang mursyid. Menurut saya yakin Gus Baha itu seorang alim. Walaupun saya ya orang kecil, orang kampung, saya selalu mengikuti ceramah-ceramahnya Gus Baha. Maka sajian-sajian konten Gus Baha akan saya kutip terus di dalam channel saya untuk pembahasan-pembahasan menjelaskan hal-hal gaib, hal-hal mistik yang itu menjadi hobi saya. Saya hobi dalam menganalisa dalam dunia mistik, dalam dunia gaib. Kenapa? Karena 90% menurut saya di dalam diri kita itu gaib. Yang raga kita ini hanya kelihatan di dalam, tapi di dalam raga kita walaupun jasmani itu gaib. Soal hati, soal paru, soal empedu, semuanya itu gaib. Apalagi soal sifat-sifat semuanya gaib. Jadi roh. Karena kegaiban itu, roh itu kan yang dititipkan ke Allah, dan roh itu merasa terpenjara di dalam diri kita. Jangan kita menyakiti roh kita dengan perbuatan-perbuatan cinta duniawi, memburu duniawi yang luar biasa. Jangan roh kita itu ditutupi dengan harta, benda, dan tahta wanita yang berlebihan. Seharusnya roh itu akan bangga dengan kita kalau kita berikan harta dan tahta yang kita capai itu untuk mengantarkan roh bertemu dengan Allah, begitu. Bertemu dengan Allah untuk nantinya itu bisa bersama-sama gitu. Ketika kita meninggal, kita artinya kita untuk berjuang ke Allah. Di sini roh akan menjadi senang begitu. Dan apalagi kalau roh kita berzikir dengan terus terang, dengan mengajak roh kita dengan ditekuni dengan luar biasa, dengan menghamba, dengan melepaskan seluruh belenggu khadam dan keinginan-keinginan duniawi kita lepas. Nah, dari sinilah nanti kalau memang permasalahan kita, keinginan kita itu kita seorang pejabat, seorang pengusaha, atau seorang apapun bentuknya profesinya, ketika ini nanti kita
melakukan zikir dengan khusyuk, dengan istiqomah, tidak menggadaikan lafadz ini, maka lafadz ini semua apa yang menjadi permasalahan kita Allah sudah tahu. Allah sudah tahu dan Allah maha segalanya, tahu dari apa yang lebih kita pikirkan. Jadi apa yang lebih kita pikirkan itu tahu. Disinilah pada takaran seperti ini kalimat la ilaha illallah akan menjadi berkah, akan menjadi karomah yang luar biasa dan masuk ke dalam tasbih kita sebagai saksi begitu. Memang di takaran ini tidak mudah, tetapi kita harus berupaya bagaimana mensucikan la ilaha illallah itu sebagai kalimat sakti. Jika perlu kita bacakan masalah kita dalam hidup kita punya masalah umpama dalam pekerjaan, masalah yang sulit, la ilaha illallah. La ilaha illallah, saya memiliki masalah yang sulit, saya kembalikan kepada Engkau ya lafaz la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah yang mampu menghilangkan masalah ini. Nah, disitulah kesaktian kalimat ini akan meredakan seluruh permasalahan kita. Umpama kita sedang sakit, ya Allah saya sedang sakit luar biasa. Sakit saya ini saya kembalikan kepada Engkau ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kembalikan kepada Engkau ya Allah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Engkau, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya penyakit ini akan hilang dengan sendirinya tanpa kita meminta. Jadi penyakit ini kita la ilaha illallah kan kita syahadatkan. Lebih-lebih kalau kita menerima penyakit, kita syukurin alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Penyakit ini adalah berkah-Mu, Engkau yang mengatur, Engkau yang mempunyai kehendak atas diri saya Allah. Karena saya merasa tidak mampu, saya merasa sakit jasmani saya tidak mampu ya Allah, saya sebagai orang lemah saya kembalikan kepada Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Penyakit saya syahadatkan kepada Engkau, saya satukan dengan Engkau. Di sini insya Allah akan sembuh penyakit itu. Karena kesakralan, kehormatan diri kita untuk menjaga esensi dari kesucian lafaz la ilaha illallah itu. Dan kita memang tidak menggadaikan lafaz la ilaha illallah untuk menyembuhkan penyakit, untuk mengatasi masalah dan seterusnya. Jadi bahasan dari Gus Baha itu luar biasa. Di sini saya hanya menggambarkan, menggandengkan hal-hal yang memahami apa yang tafsir dari Gus Baha itu, apa itu tausiah dari Gus Baha itu sebagai yang saya terima, yang saya jabarkan seperti itu. Di bisnis saya sampaikan di tasbih ini, karena bisnis saya itu kan jualan tasbih, produksi tasbih. Ketika zikir itu dari Gus Baha itu kita gunakan tasbih ini, maka tasbih ini insya Allah menjadi saksi. Dan di sini bisa menjadi tasbih karomah begitu yang luar biasa dengan zikir yang tidak digadaikan begitu, dengan keinginan-keinginan duniawi kita. Jadi memang kalimat la ilaha illallah itu sesuatu yang sakral, seperti apa kata Gus Baha, bahkan segala isi dunianya itu lebih terhormat kalimat la ilaha illallah. Artinya segala sesuatu permasalahan hidup di dunia ini terselesaikan dengan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah, ketika kita zikir begitu, kita masukkan la ilaha illallah di dalam rambut kita, di dalam tangan kita, jasad kita, roh kita, pikiran kita, mata kita, daging kita, syahwat kita la ilaha illallah kan semua permasalahan kita la ilaha illallah kan. Disinilah insya Allah segala permasalahan jasmani dan rohani kita akan terangkat dan mampu secara otomatis lenyap, hilang karena kesakralan, karena pengaruh karomah dari la ilaha illallah. Terima kasih, 20 menit berjalan. Mohon maaf kalau ada yang salah dari penjelasan saya ini, karena saya memahami dari tausiah Gus Baha, kemudian saya kombinasikan dengan produk saya yaitu tasbih ini, sehingga menjadi zikir kalimat zikir tasbih ini menjadi tasbih marjan, red marjan, batu red marjan yang memang secara alaminya memiliki kekuatan atau kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah.
ada energi-energi alam begitu. Sehingga energi ini kita syahadatkan dan selanjutnya menjadi berkah dan karomah. Tapi dengan zikir-zikir karomah yang menurut petuah atau tausiah dari Gus Baha tadi itu luar biasa. Terima kasih. Saya Imron pribadi, jika ada kelebihan semata-mata dari Allah, jika ada kekurangan semata-mata dari mulut saya. Sampai jumpa pada bahasan-bahasan berikutnya. Jika belum paham, boleh kita sharing-sharing, berbagi pengalaman. Jika ada pengalaman-pengalaman yang lebih baik, monggo nanti kita sharingkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.